وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma yalzimu fil mayyit, apa yang dilakukan terhadap mayit. Nanti ini udah ganti ya. Ini tadi Mas Perak, sekarang ngomongkan mayit. Pasal wa yalzimu fil mayyiti, dan hal-hal yang harus dilakukan terhadap mayit arba'atu asya, ada 4 hal. Pertama, ghusluhu, harus dimandikan. Kemudian wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Wa sholatu alaihi, dan disolatkan. Kemudian wa dafnuhu, dan dikuburkan. Jadi ketika ya seorang muslim meninggal, maka kewajibannya adalah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kemudian wa isnani la yughsalani wala yusalla alaihima. Ada 2 model orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan atas mereka. Yaitu yang pertama asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang mati dalam memerangi orang musyrik. Artinya orang yang mati syahid. Sehingga bahasanya ketika ini mati syahid adalah jihad yang disyariatkan, yaitu apa? Jihad yang diperintahkan oleh penguasa yang sah. Nah, ini dalam kitab fikih yang lain dan bahkan dimasukkan dalam kitab akidah, bahwasanya jihad itu menjadi sah kalau yang merintahkan penguasa. Karena tidak ada ceritanya para sahabat berangkat sendiri jihad, tidak ada. Selalu disertai Nabi SAW atau atas izin Nabi SAW. Ini menandakan bahwasanya jihad yang benar itu atas izin pemerintah. Contoh siapa? Contoh misal, ya ini kalau di Indonesia ya tentara yang dikirim ke Papua untuk memerangi OPM. Gitu. Maka ya kalau kemudian meninggal ditembak OPM, nah, masuk dalam kategori syahid, harusnya nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, bisa langsung dikuburkan. Tentu ya kalau kalian punya saudara-saudara tentara yang dikirim ke sana ya nasihati untuk kemudian meluruskan niat untuk mengharap pahala dari sisi Allah. Karena kasus yang saya ikuti atau saya lihat itu ada sebagian ya, bukan semua. Sebagian oknum tuh yang sampai sana itu malah mabuk-mabukan, berzina, akhirnya kena ayat 1 itu. Ada lagi yang ke sana harusnya memerangi pemberontak dalam hal ini OPM, tapi dia malah menjual peluru dan senjatanya ke OPM. Ada lagi yang dia sampai sana malah jadi preman, ya ada. Sekali lagi ini oknum ya, mayoritasnya nggak seperti itu. Maka yang harus kita perbarui atau kita perbaiki adalah niatnya. Kalau ke sana niatnya adalah untuk menjaga negara, ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, gitu kan, menjadi tentara, maka insya Allah kalau ketembak mati syahid, maka nggak perlu dimandikan kan, nggak perlu disolatkan. Di sini nggak perlu dimandikan dan nggak perlu disolatkan. Artinya perlu dikuburkan. Nah, kalau terkait di kafan ini, yang saya tahu kalau orang mati syahid nggak perlu dikafan. Walaupun di sini bahasanya tidak dimandikan dan tidak disolatkan, alias tetap dikafani dan dikuburkan. Allah Ta'ala alam. Yang kedua adalah wasiktul alladzi lam yatasahilu sorihan, yaitu anak yang kecil yang keguguran yang tidak menjerit ketika lahir. Lam yatasahilu sorihan, yang tidak nangis. Artinya ini udah mati di dalam perut. Jadi ini yang kedua ini terasa agak janggal ya. Karena ya kalau dalam kitab fikih yang lain kalau masih ada bentuknya gitu kan, yaitu 4 bulan ke atas gitu, maka dimandikan, dikafani dan disolatkan. Wallahu ta'ala. Kemudian wa yughassalu al-mayyitu witron, dan mayit dimandikan dalam jumlah yang ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidron, dan di awal
pada saat proses mandikan dimasukkan daun sidr bidara. Ini sekarang udah ada sabunnya, sabun sidr, sabun bidara. Jadi kalau bisa mandikannya ya pakai ini, karena sunahnya gitu. Karena nyari apa namanya? Nyari daunnya susah kalau kamu nggak nadep, gitu kan? Maka ya sebaiknya beli sabunnya. Gitu. Dan ya saya menasihatkan lagi gitu, kalau bisa ya RT atau RW gitu atau apalah gitu di desa gitu, Pak Mudin gitu, orang yang tugasnya mandikan jenazah gitu, itu sebaiknya punya gitu. Dan Mudin itu sebaiknya bukan dia yang mandikan ya, keluarganya, tapi yang Mudin ini yang bimbingnya. Karena gimana pun seorang mayit itu harus dihormati, muslim itu harus dihormati, baik sejak dia dalam kandungan, lahir, hidup, sampai dia mati pun harus dihormati. Nah, cara menghormati ya tidak sembarangan orang megang. Wa fi akhirihi syai'un min kafur, dan di air yang terakhir yaitu, itu menggunakan air yang dicampur dengan kafur. Kafur di sini ya wangi-wangian, kapur barus. Dan menambahkan ini kapur barus. Jadi akhirnya kapur barus dideplok terus dimasukkan. Wa yukafinu, dan dikafani fi salasati aswab, dalam 3 pakaian putih. Walaisa fiha komisun, dan tidak menggunakan gamis, wala imamah, dan tidak pakai sorban. Ini yang laki-laki ya. Yang mayat perempuan nggak dijelaskan di sini.